Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriadi berazam.com. Ustadz Kondang UAS atau Ustadz Abdul Somad. Hari ini Minggu 20 Oktober 2024 mengikuti agenda kopi bareng bersama pasangan calon Gubernur Abdul Wahid dan calon Wakil Gubernur SF Arianto. Kopi bareng di salah satu kafe di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru itu juga diikuti oleh 4 pasang calon wali kota Pekanbaru. Mereka adalah Agung Nugroho berpasangan dengan Markarius Anwar, Edi Natar Nasution bersama Dastrayani Bibra, Insniawati Ayus dengan Taufikur Rahman, dan Ida Yulita Susanti dengan Karisman Risanda. Kopi bareng ini memiliki makna yang khusus terkait dengan kedudukan pasangan calon Abdul Wahid dan SF Arianto yang belakangan namanya memang sedang menyala menyusul hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI DNIJA yang menempatkan elektabilitas Abdul Wahid SF Arianto naik menjadi 35,2%. Disusul di urutan kedua Samsuar bersama Mawardi Muhammad Saleh 22,2% dan Haji Muhammad Nasir bersama Haji Muhammad Wardan 13,0%. Posisi Abdul Wahid dan SF Arianto yang berada di pemuncak dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. UAS dalam beberapa bulan terakhir sebelum Abdul Wahid ikut mendaftar sebagai pasangan calon gubernur bersama SF Arianto memang sudah beristihad politik untuk mendukung Abdul Wahid secara total pada Pilgubri tahun 2024 ini. Dukungan politik UAS ia tunjukkan mulai dari deklarasi pasangan bermarwah di salah satu hotel di Pekanbaru sampai kepada mengantarkan Abdul Wahid dan SF Arianto ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Tak hanya sampai di situ, UAS juga mengajak Abdul Wahid dan SF Arianto berkeliling dalam agenda tablik akbar ke berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau. Sampai kini tablik akbar UAS yang dihadiri puluhan ribu jemaah itu ikut menyedot perhatian masyarakat dan menaikkan elektabilitas pasangan bermarwah sehingga berada pada posisi puncak dari hasil survei LSI. Menurut LSI, dari 800 responden yang ia jadikan sampel dalam surveinya yang berlangsung antara tanggal 5 sampai 12 Oktober 2024, tingkat keterpengaruhan masyarakat terhadap Abdul Somad mencapai 65%. Dan dari 800 responden itu 90% di antara mereka mengaku mengetahui Ustadz Abdul Somad. Efek Abdul Somad inilah
Salah satu di antaranya yang mendongkrak elektabilitas Abdul Wahid bersama SF Arianto sehingga meninggalkan elektabilitas dua pasangan calon gubernur lainnya, yakni Samsuar Mawardi Muhammad Saleh dan M. Nasir bersama Muhammad Wardan. Minggu 20 Oktober 2024, UAS bersama Abdul Wahid dan SF Arianto duduk bersama 4 pasangan calon wali kota yang tadi di awal kami sampaikan. Mari kita baca satu berita liputan OK.com dengan judul "Semua calon wali kota Pekanbaru ngopi cantik bersama UAS dan Abdul Wahid. Kok bisa?" dalam tanda tanya. Pekanbaru, Lipo. Calon Gubernur Cagup Riau nomor urut 1 Abdul Wahid SF Arianto bersama Ustadz Abdul Somad UAS menghadiri acara ngopi bersama dengan para calon wali kota Pekanbaru Minggu 20 Oktober 2024 pagi. Semuanya bersepakat bersama-sama membangun Riau demi mewujudkan Riau bermarwah. UAS pada kesempatan tersebut mengungkapkan Provinsi Riau bisa dijadikan contoh melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan damai, di mana calon pemimpinnya bisa duduk satu meja sambil menikmati segelas kopi. Hal tersebut demi kenyamanan Pilkada damai di Pekanbaru dan Riau, ucap Ustadz Kondang tersebut. Hal senada juga disampaikan calon gubernur Abdul Wahid. Ia mengaku wali kota adalah cerminan dalam membangun daerah. Wahid menekankan filosofi kedai kopi sebagai simbol kebersamaan. Di kedai kopi, semua orang setara, tidak ada atasan atau bawahan. Ini adalah tempat di mana semua orang bisa berbicara, ungkap Cagup nomor urut 1 itu. Calon wali kota nomor urut 2, 3, 4, dan 5 hadir dan menyampaikan masing-masing sambutannya. Berarti yang tidak hadir itu calon wali kota nomor 1, Muflihun dengan Ade Hartarti. Calon wali kota nomor 3, Ida Yulita Harisman, menyampaikan terima kasih kepada Wahid dan semua yang hadir. Sementara itu, calon wali kota nomor urut 4 yang mengusung tagline paten menyatakan Pekanbaru adalah etalase Riau. Ia mengajak masyarakat untuk semakin berjaya dan bermarwah dalam upaya membangun Riau. Sementara calon wali kota nomor 5 Agung Nugroho Markarius Anwar dengan tagline aman juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Wahid. Ia menekankan pentingnya dukungan gubernur untuk membangun Pekanbaru. Kami berterima kasih Wahid, SF Arianto, dan UAS atas perjalanan keliling kampung yang telah dilakukan demi Riau, pungkasnya. Tak ketinggalan calon wali kota Pekanbaru nomor 2 yaitu Instiawati Ayus dan Taufik Ar-Rahman juga turut meneguk minuman kesukaannya dengan riang gembira. Nah, inilah informasi terkait dengan ngopi bareng UAS Wahid SF Arianto dengan 4 pasang calon wali kota. Nah, itu berita tentang kopi bareng UAS Wahid SF Arianto bersama 4 pasang calon wali kota Pekanbaru. Yang tidak ikut hanya 1 pasang. Duet Muflihun bersama Ade Hartarti Rahmat. Nah, saya tidak tahu nih inisiatif kopi bareng ini muncul dari siapa? Apakah dari Wahid SF Arianto atau dari UAS? Tapi kuat dugaan saya ini dugaan saya. Mudah-mudahan salah. Sepertinya ini inisiatif muncul dari UAS. Cuma tidak dijelaskan dalam berita ini apa isi pembicaraan keempat pasang calon wali kota itu dengan
UAS Abdul Wahid dan SF Arianto. Apakah hanya sekedar ngopi-ngopi bareng, lalu ngobrol ngalur ngidul terkait dengan pilkada serentak di tingkat provinsi atau di Kota Pekanbaru? Juga kita tidak paham. Atau ada kesepakatan politik yang diberikan oleh keempat pasang calon wali kota Pekanbaru itu kepada Abdul Wahid bersama SF Arianto. Tapi kalau ada kesepakatan politik untuk mendukung dan memenangkan Abdul Wahid, bagi saya ini agak repot juga. Sebab di dalam 4 pasang calon itu ada juga Ida Yulita Susanti yang berpasangan dengan Karisman Risanda. Ini kan kader Partai Golkar ya, diusung juga oleh Partai Golkar. Nah, Partai Golkar kan punya kewajiban kepartaian untuk memenangkan pasangan Samsuar bersama dengan Mawardi Muhammad Saleh. Nah, jadi mungkin saja tidak ada kesepakatan politik di antara pasangan bakal calon dengan duet Wahid SF Arianto. Jangan-jangan ngopi bareng ini hanya sekedar memang untuk mengopi, mendengarkan petuah-petuah politik UAS yang kadang kocak, kadang serius. Nah, kita dengar salah satu dari kekocakan UAS di hadapan keempat pasang bakal calon yang lagi ngopi bareng. Berikut videonya. Batu yang paling mahal itu adalah batu intan. Tunggu dulu ya, dipotong. Kalau ada perempuan yang memakai batu intan, dialah perempuan yang idaman. Dan semua orang yang menengok itu akan mengatakan paten. Tapi ingat, pencuri perampok ramai. Mesti dijaga dengan ini hanya ada di Riau. Agak berbeda dengan pasangan keempat calon wali kota Pekanbaru ini. Kalau beberapa kepala daerah lain di Provinsi Riau ini memang terang-terangan memberikan dukungan politik untuk pemenangan duet Abdul Wahid bersama SF Arianto. Kita lihat misalnya di Pelalawan, Zukri Misran, Bupati nonaktif yang sekarang mencalonkan diri kembali sebagai calon Bupati Pelalawan untuk periode kedua. Zukri bersama Wahid itu sempat melakukan kampanye bareng di Kota Pangkalan Kerinci. Dalam kampanye bareng itu, Zukri secara terang-terangan mengajak warga Kabupaten Pelalawan untuk memenangkan pasangan Wahid bersama SF Arianto. Tak hanya Zukri, di Bengkalis, Kasmarni yang juga sedang berjuang untuk periode kedua sama dengan Zukri. Ia ikut berkampanye kepada warganya untuk memenangkan pasangan Abdul Wahid bersama SF Arianto. Setali 3 uang dengan itu. Bupati Indragiri Hulu nonaktif, Rezita Melani Yopi yang juga berjuang untuk periode kedua, ikut pula berkolaborasi dengan bermarwah. Terlihat misalnya ketika SF Arianto berkunjung ke Kabupaten Indragiri Hulu, ia melakukan silaturahmi dengan Rezita Melani Yopi. Berazam.com berani menyatakan bahwa pasangan Wahid SF Arianto adalah pasangan yang paling banyak berkolaborasi dengan pasangan calon kepala daerah kabupaten kota di Provinsi Riau dibandingkan dengan pasangan Samsuar Mawardi Muhammad Saleh dan Muhammad Nasir bersama Muhammad Wardan. Dalam perspektif ini tidak berlebihan kalau kolaborasi UAS, Wahid, SF Arianto dan calon-calon kepala daerah di masing-masing kabupaten kota akan mendongkrak elektabilitas pasangan Wahid SF Arianto pada November mendatang. Sebab bila kita rujuk kembali hasil survei
dari lingkaran survei Indonesia DNIJA masih tersisa 27,2% responden yang tidak menjawab, tidak tahu figur mana yang akan mereka pilih dalam Pilgubri 27 November mendatang. Angka 27% ini cukup tinggi. Dan itu nanti sampai pada hari hanya akan menentukan sikap. Apakah ke Abdul Wahid S.F. Haryanto, Samsuar Mawardi Muhammad Saleh, atau Nasir Wardan. Mereka belum menentukan sikap karena beberapa sebab. Ada ingin terlebih dahulu mendengar visi, misi, dan program kerja pasangan bakal calon. Mana yang lebih baik yang menyentuh hati mereka? Boleh jadi juga mereka belum menentukan sikap karena belum ada pengaruh dari tokoh yang masuk kepada dirinya. Sementara mereka sendiri belum mengenal rekam jejak figur masing-masing bakal calon. Bisa jadi pula 27% lebih ini menunggu hari H pencoblosan. Menjelang detik-detik terakhir masuk ke TPS, mereka baru menentukan sikap. Kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi banyak pihak meyakini bahwa elektabilitas Abdul Wahid S.F. Haryanto akan terus naik sampai memasuki Minggu Tenang. Menyusul gencarnya tablik akbar yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ke seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau. Tablik akbar UAS yang selalu menggandeng Wahid dan S.F. Haryanto memang sangat efektif untuk mempengaruhi pola perilaku pemilih dalam menentukan sikap politiknya. Apalagi sosok Abdul Somad memang ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat Riau. Ditambah lagi dengan figur Abdul Wahid dan S.F. Haryanto serta program kerja yang mereka tawarkan untuk masyarakat Riau. Selalu to the point, menyentuh sasaran kebutuhan masyarakat. Dan keterlibatan calon-calon kepala daerah yang berkolaborasi dengan bermarwah. Kita tunggu hasil survei Wahid S.F. Haryanto pada pertengahan November mendatang. Apakah bisa menembus angka 40%? Kita bertemu kembali dalam edisi berikutnya. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.